Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam sub bagian nanoteknologi pada bab 1 kimia dalam kehidupan dan pemanasan global. Secara umum nanoteknologi adalah sebuah bahan ya yang memiliki ukuran dalam satuan nanometer. Nah, itu dikatakan sebagai nanomaterial. Jadi suatu bahan yang memiliki ukuran nanometer itu dikatakan nanomaterial. Nah, sedangkan teknologi yang memanfaatkan bahan yang berukuran nanometer itu dinamakan dengan nanoteknologi. Pada dasarnya teknologi bagaimana kita mempelajari partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil tapi memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan partikel yang ukurannya lebih besar. Nah, nanti kita untuk lebih pahamnya kita akan mengkaji atau mempelajari beberapa soal yang akan kita diskusikan di bawah ini. Yang pertama, nanomaterial pada tabir surya mampu menyerap sinar UV ultraviolet. Itu benar. Kedua, bahan serat nano yang digunakan sebagai bahan rangka sepeda memiliki sifat utama korosi. Nah, ini salah. Karena apa? Serat nano yang digunakan umumnya serat karbon ya, yang biasa digunakan bukan serat karbon kalau kerangka. Kalau beberapa lapisan luar mobil mungkin ada yang serat karbon ya. Kalau kerangka Pak Jul kurang tahu. Bahan serat nano yang digunakan pada rangka sepeda itu tujuannya adalah mengurangi masanya. Jadi tidak terlalu berat ya. Sebenarnya konteks ngomong massa sama berat itu beda ya. Mestinya kalau kilogram, satuannya kilogram itu massa ya. Jadi biar massanya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi enteng, ringan gitu loh. Nah, jadi bukan masalah anti korosi. Nanti anti korosi itu ada pelapisnya sendiri, tapi bukan serat nano. Kalau serat nano pada rangka sepeda itu tujuan utamanya adalah mengurangi massanya biar lebih ringan. Seperti itu. Jadi pernyataan kedua ini salah. Nano coating pada cat mobil termasuk lapisan nano. Itu benar. Nah, ternyata ada lapisan nano coating ya, nano coating. Coating itu pelapis. Jadi pelapis yang digunakan dengan menggunakan teknologi nano. Nah, itu namanya nano coating. Pada cat mobil termasuk lapisan nano, benar. Ya. Karena kalau identifikasi namanya saja ini ada nanonya, ini ada nano, coating itu kan pelapis. Lanjut. Layar sentuh handphone menggunakan bahan CNT yang tipis. Itu mana ya? Layar sentuh handphone menggunakan bahan CNT yang tipis. Kalau di sini Pak Jul buat ringkasan sebenarnya. Kalau layar sentuh itu umumnya pakainya grafena ya. Oh, sensor juga ya. Sensor, ya benar. Berarti pernyataan keempat ini juga benar. Lanjut, bahan yang berfungsi sebagai antibakteri pada serat kain atau pakaian adalah nano perak. Ini juga benar. Jadi dilapisi perak. Seperti itu. Jadi lapisannya bukan berarti nanti kita memakainya pakaian perak, itu tidak. Lapisannya dalam sangat kecil, sangat tipis sekali sampai dengan berukuran nanometer itu tadi. Ya. Jadi ternyata bahan-bahan kita melindungi sesuatu benda itu tidak harus dalam ketebalan tertentu. Ternyata dengan menggunakan setipis nanometer saja, seukuran nanometer saja, kita ternyata juga bisa memberikan sebuah perlindungan. Lanjut nomor 2. Grafena merupakan nanomaterial yang memiliki sifat berupa lapisan nano, sangat keras, kuat, lentur, konduktor, dan berdaya hantar listrik tinggi. Lakukan analisis sifat-sifat tersebut. Bagaimana prediksi Anda jika bahan tersebut digunakan dalam hal berikut? Jelaskan. Penyimpan energi listrik berdaya besar. Nah, gini. Grafena sebagaimana kita ketahui bahwa itu merupakan salah satu jenis lapisan nanopartikel. Ya. Lapisan nanopartikel itu tentunya adalah memiliki luasan atau luas permukaan yang lebih luas. Ya.
lebih luas, permukaannya itu lebih luas dibandingkan partikel biasa. Karena apa? Karena susunan seratnya itu sangat kecil sekali, kecil-kecil sekali, sampai berukuran nanometer. Ya. Nah, kalau luas permukaannya itu besar, akibatnya apa? Akibatnya adalah dapat menyimpan energi yang berdaya besar. Jadi secara ringkasnya adalah lapisan nano itu luas permukaan besar. Nah, sehingga atau luas sangat lebar sekali. Mengakibatkan luas permukaan yang besar ini mengakibatkan mampu menyimpan energi yang berdaya besar. Itu alasannya. Nah, kemudian bahan pembuat sel surya yang murah. Nah, tentunya adalah pakai grafena tadi ya. Karena grafena itu dapat menyimpan energi dalam kapasitas yang besar dan juga dengan efisiensi yang lebih besar ya. Sehingga harga dari penggunaan grafena itu menjadi mahal. Tapi gini, biasanya umumnya produk kalau belum familiar ya awal itu kan biasanya mahal, itu biasa. Itu suatu hal yang lumrah, seperti halnya laptop, kemudian smartphone yang versi terbaru itu umumnya nanti harganya sangat tinggi sekali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu nanti akan menjadi lebih murah. Dan juga sama seperti ini, nanoteknologi mungkin kan ini adalah teknologi yang masih baru ya, masih perlu peningkatan. Nah, makanya saat ini kan kalau kita melihat harga-harga sel surya ya, itu pasti umumnya harganya akan mahal. Seperti itu. Dan itu suatu hal yang wajar, lumrah. Secara hukum ekonomi itu adalah suatu hal yang biasa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, misalkan produsen yang membuat sel surya itu semakin banyak, itu harga akan turun dengan sendirinya. Itu sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Wajar kalau mahal, karena yang jual baru beberapa orang, beberapa pabrik, hanya 1-2 pabrik. Nanti kalau seiring berjalannya waktu, kalau banyak pabrik yang bisa memproduksi sel surya, itu harga akan mencapai kesetimbangan. Itu ya. Lanjut ke yang nomor ke-3 di situ. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, sebentar saya fokuskan dulu. Yang kita pelajari ya, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar atau jawaban lebih dari 1. Fulurena merupakan nanopartikel dari atom karbon sehingga memiliki sifat sama dengan intan. Nah, sama dengan intan. Itu salah. Intan itu adalah partikel atau senyawa yang paling keras di dunia. Itu intan. Nah, makanya biasanya matabor itu utamanya matabor yang untuk menembus gunung-gunung itu ya, berbuat terowongan itu umumnya terbuat dari intan. Berbeda dengan karbon. Kalau karbon itu adalah sesuatu, apalagi kalau sudah dikonversi ke dalam bentuk nanopartikel, itu akan menjadi lebih ringan. Berarti 1 itu salah. 2. Nanosilika yang disisipkan pada serat kain bermanfaat untuk mencegah noda berukuran kurang dari 100 nanometer. Nah, itu salah. Ya. Umumnya yang untuk melindungi noda dari partikel itu biasanya perak. Kemudian 3. Karbon nanotubes memiliki sifat sangat keras, kuat, lentur, dan konduktor.
kuat, karbon nanotubes. Kuat, lentur. Ini kalian bisa cari lagi ya literatur mengenai karbon nanotubes. Coba Pak Jul cari di literatur dulu. Karbon nanotube itu CNT ya. Ternyata cuman singkatan saja sampai harus buka literatur. Iya, kuat juga. Keras, kuat, lentur, dan konduktor. Benar. 3 benar. 4. Bahan yang dijadikan nanopartikel akan memiliki daya hantar listrik tinggi. Itu juga benar. Tadi sesuai seperti hal yang saya katakan sebelumnya, bahwa karena luas permukaannya semakin luas, itu akan mengakibatkan daya hantarnya semakin memiliki daya, kemampuan menyimpan daya semakin besar. Nah, ini kan sama dengan pernyataan ini. Sesuai juga. Kemudian nanopartikel TiO2 pada pemutih kulit mampu menyerap dan atau memantulkan sinar UV. Itu juga benar. Lanjut keempat. Ali, Budi, dan Putri melakukan diskusi keterkaitan nanoteknologi, kimia hijau, dan pemanasan global. Hasil diskusi disusun dalam bentuk pendapat seperti berikut. Nanoteknologi termasuk penerapan kimia hijau, terutama prinsip memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom dan mampu berperan dalam pencegahan pemanasan global. Nah, pendapat ini benar. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah misalkan satu atom. Kemudian tadi dipecah, di breakdown menjadi kecil sekali ukurannya yang berupa lembaran-lembaran, ya. Nah, kemudian lembaran itu dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi nano tadi ya, nanoteknologi tadi. Nah, itu sudah mengandung prinsip ekonomi apa? Semakin kecil kita bisa, semakin sedikit bahan yang kita gunakan, kita akan memproduksi dengan luasan yang semakin lebar, ya. Itu menunjukkan apa? Efisiensi. Jadi tidak ada pemborosan. Nah, itu adalah konsep yang diusung dari nanoteknologi. Dengan senyawa atau unsur yang sedikit, kemudian dipecah dalam bentuk luasan yang berlembar-lembar banyaknya, dalam ukurannya lebih kecil lagi gitu loh. Maksudnya diparuh lebih kecil lagi, kemudian kemanfaatannya digunakan. Ya. Ternyata tadi kan ada kelebihannya, memiliki daya simpan yang lebih besar, mampu menghantarkan listrik, kemudian lentur, kuat. Nah, ternyata malah memberikan banyak keuntungan. Nah, ini sangat sesuai dengan prinsip kimia hijau. Dalam artian efisiensi senyawa atau bahan dasar. Seperti itu. Itu alasannya. Kemudian yang pendapat yang kedua, ya, di samping itu ini tadi ya, kalau misalkan kita memanfaatkan partikel yang sangat kecil-kecil, berarti kan sekecil apapun bahan dasar yang kita gunakan, semuanya termanfaatkan dan tidak ada limbahnya. Nah, itu juga sesuai dengan prinsip kimia hijau, nggak ada limbahnya. Pendapat kedua, grafena dan CNT merupakan rekayasa atom karbon, sehingga penggunaan berlebih akan memperbanyak limbah karbon dan dapat meningkatkan pemanasan global. Ini salah. Grafena dan CNT merupakan produk nanoteknologi yang sesuai dengan prinsip kimia hijau. Misalnya tadi memaksimalkan nilai ekonomis dari suatu bahan. Karena apa? Bahan satu semuanya termanfaatkan tanpa hadirnya limbah. Lanjut ke permasalahan yang kelima. Apa ini? Prinsip kimia hijau.
grafena dapat dikembangkan menjadi bahan katalis efektif. Itu benar. CNT untuk rangka sepeda, semakin banyak atom C dapat digunakan. Prinsip kimianya memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Ini juga benar. Ya. Jadi berasal dari dari atom karbon, kemudian dimaksimalkan nilainya dengan cara tadi membentuk luasan yang sangat lebar. Benar ya, pendapat kedua. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahan baku terbarukan. Penerapannya di nanoteknologi, belum ditemukan nanomaterial yang dapat dikembangkan kembali. Ini salah. Kemudian mendesain efisiensi energi, grafena dapat diaplikasikan pada panel surya dan lampu LED. Itu benar. Secara umum lampu LED itu lebih hemat listrik, ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip kimia hijau juga. Berarti pernyataan keempat benar. Mencegah limbah. Penggunaan TiO2 pada serat kain anti UV tidak menghasilkan limbah. Bentar. Ini saya juga harus cari literatur ini. Bahan nanoteknologi yang digunakan pada serat kain anti UV adalah nanopartikel TiO2. Itu tidak menghasilkan limbah. Sebentar. Ini kan cara kerjanya TiO2 ini menyebarkan ya sinar UV. Kalau tadi Pak Jul menjawab yang ketiga ya, yang ketiga ini kan tadi benar, memantulkan sinar UV. Ini benar ini. Nanopartikel TiO2 memantulkan sinar UV. Ini benar. Kemudian penggunaan TiO2 pada serat kain anti UV tidak menghasilkan limbah. Nah, ini permasalahan menghasilkan limbah dan tidaknya ini yang Pak Jul kurang mengerti. Ya, ada limbahnya atau tidak itu Pak Jul kurang mengerti. Ya, ini yang perlu kalian jadikan PR ini. Penggunaan TiO2 pada serat kain anti UV tidak menghasilkan limbah. Kalau pernyataan TiO2 pada serat kain itu anti UV itu benar karena dia memantulkan sinar ultraviolet. Nah, tapi perkaranya di sini adalah tidak menghasilkan limbah. Apakah dalam proses pencampuran di dalam kainnya penggunaan TiO2 itu menghasilkan limbah atau tidak? Pak Jul belum mengerti. Nah, ini tugas kalian untuk melanjutkan. Gitu ya. Ini perkara prosesnya. Proses dari kain terhadap TiO2 ini ada limbahnya atau tidak. Gitu ya. Masalah spesifiknya itu. Silakan kalian browsing atau cari literatur dari yang sekiranya sumber-sumber yang tervalidasi atau yang akurat. Itu saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.